Yo, welcome back lagi di MJ Channel. Ya, di video hari ini gue mau ngasih ke kalian permasalahan pemula saat menjadi YouTuber pemula dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Mari ah dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Mari saja kita simak videonya. Yang pertama, tidak adanya gear. Seperti jadi YouTuber itu syaratnya minimal satu, punya handphone. Lalu bagaimana bagi yang tidak punya handphone? Mudah sekali, bro. Kalian itu hidup tentu saja punya banyak teman kan. Kenapa kalian nggak usahakan pinjam sama teman kalian? Kalau misalkan teman satu lagi dipakai, ya cari yang pakai gitu aja. Enak kan? Terus yang kedua itu akun YouTube. Itu semua orang pasti sudah bisa lah. Kalau misalkan belum bisa ya tanya-tanya aja. Pasti sudah banyak orang yang bisa. Terus sudah punya HP, misalkan sudah ada HP, terus kalian bingung cari topik. Mudah, cari topik itu sebenarnya mudah. Kalian sukanya apa? Misalkan main sepak bola, voli, jalan-jalan, apa gimana? Misalkan kita ambil aja jalan-jalan. Kita nggak punya uang kan? Biasa maklum, pemula itu mesti rata-rata budgetnya kosong kayak gua kayak gini. Ya simpel aja. Kalian tinggal di mana? Misalkan kalian tinggal di desa ya. Buat vlog aja tentang desa kalian. Misalkan jalan-jalan di tengah sawah, apa jalan-jalan di tengah hutan-hutan desa kalian. Topiknya mau mencari keong atau mau mencari apa, itu bisa buat jadi judul kalian. Misalkan jalan-jalan di sawah cari keong buat dijadikan sate, terus dimakan rasanya enak. Itu juga bisa. Kalau bagi channel gaming kayak gua dulu juga pernah ngapain kayak hal yang sama, cuma ada satu HP, nggak ada koneksi internet. Terus kalau buat ngerekam HP-nya panas. Itu itu ya juga jadi problem juga sih, tapi gua itu dulu usahanya itu mainnya itu cuma satu permainan, terus aku rekam, terus itu istirahat lagi buat ngedemin itu si HP, terus main lagi gitu. Terus jadikan konten, tinggal upload aja kan, apa nggak susah kan ngupload. Terus untuk masalah yang kedua, setelah ngupload pakai data, itu juga termasuk membutuhkan lumayan lah, paling enggak itu 50 mega sampai 100 mega. Bagi kalian yang tidak punya budget, bisa datang ke tempat yang ada wifi-nya lah kan. Rata-rata YouTuber sekarang itu banyak anak-anak sekolah, terus anak kampus, itu kan. Kalau anak kampus sih kita skip dulu karena mereka pasti berbudget. Kalau untuk anak-anak sekolah gini, datang aja di sekolahan, pasti sekolah itu masing-masing sudah pasang wifi zaman sekarang. Kalian tinggal pakai aja tuh buat upload. Kan gampang. Kalian di rumah rekaman sambil editing, lupain belajar nggak apa-apa. Ya janganlah. Belajar dulu buat konten, terus besoknya buat editing, besoknya lagi kalian upload. Oke, setelah clear untuk masalah handphone dan penguploadan, yang kedua adalah sampulnya. Sampul, kalian carilah sampul yang menarik lah. Ya, gimana ya? Kalian lihat-lihat aja lah. Seperti di sini contohnya. Ini. Bentar guys, koneksi lama, lemot. Nah, kayak gini. Buat konten kayak gini. No. Terus ini kan kalau konten kayak gini kan cuma kalian main game terus di screenshot pas grafik, kalian kasih tag, itu kan nggak susah-susah amat. Terus
Mantap. Belepotan bro. Terus film. Hmm, hmm, hmm. Biar nggak grogi. Seger. Sampai di mana tadi? Oh iya, sampai untuk aplikasi editing. Aplikasi editing itu banyak sekali di Play Store. Mau tanya apa saja aplikasinya? Kita lihat. Yang gua pakai itu Photoshop Express ini. Lihat di sini. Photoshop Express, terus yang satunya lagi Thumbnail Maker for YouTube. Oke, untuk yang nomor 3 yaitu bingung dengan apa yang harus dilakukan dan selalu banyak berencana, tapi tidak pernah ada pelaksanaan. Dalam artian gini, gua kemarin udah buat konten funny, lalu sekarang bingung mau buat konten apa ya yang sekiranya bagus. Mau buat bikin funny lagi, kemarin udah mau bikin Gusan nggak bisa main. Gimana ya? Apa gua harus belajar hero dulu? Nggak, jangan seperti itu. Seperti itu kalian bakal lama nanti jadinya karena menjadi pro dalam satu hero tidak cukup dalam satu hari. Jalanin aja kalian mainin hero tersebut, entah kalian dapat coklat, silver, apa kalah, upload aja. Jadi itu kan kalau misalkan kita bodoh itu kan minus. Jadikan minus tersebut menjadi kelebihan. Semisal gini, gue main Gusen dapat coklat, buat konten aja. Prank Guson di tier legend misalkan, auto dibacotin. Gitu-gitu juga juga bisa dari dulu bro. Terus misalkan apa ya, mau bikin konten nyolong kambil tapi misal misal hah, misalkan mau bikin konten maling kambil. Jadi sini sebelum pelaksanaan hari H itu kita mikirnya gini, alat-alat apa yang dibutuhkan itu satu, kita butuh satu sabit, terus yang nomor 2 pohon kelapa, yang ketiga yang punya pohon kelapa. Kita nggak nebas yang punya pohon kelapa, tapi kita izin dulu ke yang punya pohon kelapa, terus ditanya boleh nggak kalau gua buat konten maling kelapa, terus di saat gua maling nanti kau datang pura-pura mau ngejar gua apa gimana, misalkan kayak gitu. Tapi pas di hari H mau pelaksanaan itu ada teman kalian datang ngajak kalian main, nah pasti ada halangan lah kayak gitu. Misalkan kalau kita ngeladenin temen kita kayak gitu main, itu kan hasilnya nanti kependeng-pendeng mulu. Kalau misalkan kita prioritaskan teman kita untuk main, terus di hari selanjutnya setelah kita main itu tiba-tiba hujan kayak gitu, terus di hari yang selanjutnya lagi sabitnya hilang, apa dipinjam teman, apa dipinjam orang tua misalkan, kan nggak bakalan jadi itu konten. Sesegera mungkin lakukan konten itu mumpung ada kesempatan kayak gitu. Untuk yang next ini juga penting, yaitu kurangnya planning. Tadi sudah banyak planning tapi tidak ada pelaksanaan, tapi sekarang tidak ada planning tapi banyak pelaksanaan. Jadi juga termasuk parah bro. Misalkan kita mau bikin video jalan-jalan ke Ancol, tapi kita kurang pengetahuan tentang Ancol. Misalkan di sana ada apa, kura-kura kapal kayak gini. Itu kan kalau misalkan kalian nggak tahu harganya berapa, kita nanti gagap bikin videonya. Oh guys, ini namanya apa, nggak tahu namanya, terus harganya masuk kita nggak tahu, terus keseruannya main gimana itu kita juga harus tahu bro. Itu yang namanya pelaksanaan apa, perencanaan itu juga sangat penting. Itu tadi nomor berapa ya? Oh nomor 4,
Sekarang nomor 5. Untuk nomor 5 yaitu memahami aturan main YouTube. Minimal satu, kalian itu harus mengerti apa itu copyright. Terus fungsi dalam tag. Terus watch time dan lain-lain. Masih banyak, nanti bisa kalian browsing sendiri peraturan YouTube itu gimana. Tapi yang gue jelasin di sini apa itu copyright pasti sudah banyak yang tahu. Tapi di sini gue akan jelasin dalam arti yang berbeda. Copyright yaitu sebuah peraturan yang dibuat YouTube apabila kita mengupload video orang tanpa izin, kita akan kena copyright. Nah, apa saja apa saja yang kita dapatkan jika terkena copyright? Satu, watch time kalian nggak bakalan naik kalau yang pemula ya. Kalau yang udah monet, dolar kalian kagak naik. Itu yang ringan. Terus untuk yang beratnya, channel kalian akan di-banned selama 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan kalian tidak bisa mengupload video. Susah juga kan? Makanya pelajari dulu aturan main YouTube sebelum kalian jadi YouTuber. Itu gak kayak gua dulu asal-asalan mengupload konten orang akhirnya kena copyright, di-ban 3 bulan juga sudah pernah. Gua itu di-ban-nya dulu karena live streaming, jadi gua nggak bisa live streaming tapi masih bisa ngupload. Oke, untuk pemahaman tentang CR mungkin itu saja. Untuk watch time-nya bla 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 kalian bisa cari sendiri. Terus yang next itu ini juga termasuk penting sih. Tidak ada muka penyiar dan suara. Ini juga penting. Seorang penonton itu pasti menyukai sebuah channel yang ada mukanya, terus ada suara yang nyarin. Gak percaya, kita buktikan saja. Kalian main game streaming, kalau kalian hanya diam saja kan nggak malas gitu nontonnya, masa cuma kayak gitu. Sedangkan kalau kita main kayak gitu terus kalian tunjukin muka kalian baca chat, itu pasti yang nonton akan seneng guys. Coba aja buktikan. Gua dulu juga pernah streaming itu diem itu nggak ada yang komen paling cuma hai hai gitu saja, terus kemudian nggak pun. Nah, ketika gua pasang facecam terus gua baca chat mereka, akhirnya mereka penontonnya itu yang jadinya 1 menit nonton bisa langsung 5 menit 10 menit, itu kan bisa jadi poin juga itu. Dan bahkan ada juga yang subscribe, mereka nggak peduli entah gua itu mainnya itu pro player apa noob, itu mereka nggak peduli karena kalau seseorang dibaca komennya itu pasti akan seneng guys. Itu yang penting. Terus untuk masalahnya nggak pede dengan muka kalian, entah muka kalian itu pas-pasan suara yang belepotan, nggak masalah karena YouTube itu penonton itu nggak menilai dari muka harus ganteng terus suaranya harus suara emas itu nggak bro. YouTuber lain juga banyak yang mukanya pas-pasan ya, yang mukanya pas-pasan terus suaranya nggak bagus juga banyak, tapi mereka modalnya cuma karakter lah, karakter. Kalau misalkan karakternya cerewet ya udah ngomong aja semaunya, bacot-bacot apa gimana, itu penonton juga bakal seneng itu. Oke, untuk permasalahan yang keberapa tadi, keenam ya, keenam sekiranya sudah clear. Oh, belum, kita tambah lagi. Kalau untuk yang karakternya suaranya belepotan, itu bisa kalian benahi pelan-pelan. Karena kalau pemula kayak gue ini, lihat cara rekam gue itu, kalau kalian amati nggak selalu terus menatap kamera, terus masih perlu mencatat skripsi. Ini skripsi gue, nggak hafal. Gue harus ngapalin dulu karena di sini gue juga masih bingung dan belepotan. Gue lagi belajar juga bagaimana bicara yang lancar, terus ya gitulah, masang muka yang tepat.
Oke, untuk selanjutnya yaitu tidak konsisten dalam mengupload video. Misalkan gini, hari ini gua ngupload mancing, pas kebetulan gua dapat strike banyak. Nah terus kalian itu pas kebetulan juga nonton mancing, kemudian kebetulan juga nonton video gua pas lagi bagus, otomatis kalian kan langsung subscribe video gua tuh. Kemudian kalian cek channel gua yang di bawah-bawah, isinya kebetulan mancing. Nah itu mungkin akan menjadi kecocokan kalian. Nah terus di lain hari gua itu upload video Mobile Legend, pas kebetulan juga gua itu lagi dapat emas atau bisa dikatakan MVP. Pas main gua juga bagus, terus musuhnya juga dapat musuh yang jelek, jadi auto lah pokoknya. Nah di saat itu pula kalian nonton video gua. Nah pas kebetulan juga kalian gak suka Mobile Legend. Apa yang ada di pikiran kalian? Ya kayak gitulah. Mungkin bagi perorangan itu beda-beda. Ada yang sabar, mungkin di video selanjutnya ada konten memancing lagi, tapi ada juga yang tidak sabar. Nah ngerti kan maksudnya? Kayak gitu, kebanyakan seperti itu. Jadi subscriber itu menginginkan channel yang sesuai dengan tipe mereka. Oke, untuk next yaitu tidak review video sendiri. Jadi dalam artian gini, kalian itu sudah ngedit berjam-jam, tapi dalam proses selesainya kalian langsung ngupload gitu aja. Kalian nggak di review ulang apa kekurangannya, entah itu audionya yang kurang, apa editingnya kurang bagus, apa kurang efek, atau tidak pasnya audio. Itu juga bakal menjadi kesalahan yang lumayan fatal sih menurut gua, karena kalau dilihat itu kurang enak lah gitu. Karena video yang bagus dan audio yang bagus itu juga mempengaruhi subscriber dan juga penonton. Oke, yang selanjutnya ini adalah ini adalah topik yang terakhir yang akan gua bahas, yaitu rasa malas. Malas dalam arti luas. Oke, untuk yang pertama, malas karena satu, tidak ada gear, misalkan tidak ada HP. Terus malas karena tidak ada kuota. Terus malas karena cuaca tidak mendukung. Malas karena tidak ada budget, misalkan untuk modal. Nah untuk solusi mengatasi seperti itu, satu, pertama kalian harus punya tekanan. Dalam artian gini, kalian itu kalau ingin maju itu harus mempunyai sebuah tekanan. Contohnya, gue ingin jadi YouTuber. Gimana caranya gue harus sukses? Makanya gini, gue itu dulu gimana cara ngomong? Nah gini, gue itu pingin unlimited access terus dalam YouTube, dalam browsing. Nah kemudian gue itu memasang wifi IndiHome untuk mempermudah dalam mencari informasi tentang seputar YouTube. Tapi sebelumnya gue belum berani. Sekarang pun ya karena udah biasa. Nah maka dari itu gue pas saat itu juga belum punya penghasilan, tapi gue nekat untuk pasang wifi. Tapi wifi-nya itu dulu cuma 10 Mbps, jadi cukup. Nah karena adanya wifi, pastikan kita harus mau nggak mau itu per bulannya harus membayar cicilan wifi. Nah dari situlah gue merasa tertekan, dan gimana caranya gue harus membangun channel gue supaya lebih berkembang dan terus berkembang. Nah dengan cara itu juga rasa malas kalian pasti akan hilang karena tekanan. Ingat, karena tekanan tadi rasa malas kalian jadi hilang dan membuat kalian semangat terus dalam berkarya, sehingga hasil yang dicapai yaitu sebuah monetisasi. Dan untuk monetisasi juga bukan akhir dari tujuan ke YouTube.
masih panjang perjalanan untuk mendapatkan dolar. Oke guys, mungkin cukup segitu dulu video dari gua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.